Selamat datang di channel Keluarga Pandu, rumah berbagi cerita dan pesan. Iya, selamat malam Mbak Ainun. Selamat malam, Pak. Terima Iya, kasih. bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya tadi mau membacakan sedikit informasi tentang Mbak Ainun, sebagaimana informasi yang sudah saya peroleh ya. Iya, Mbak Ainun lahir di Makassar tahun 95, anak keempat dari 4 bersaudara. Jadi anak bungsu ya Mbak Ainun ya, Iya, maksudnya? iya, iya, bungsu. Oh iya, anak bungsu. Menyelesaikan S1-nya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan konsentrasi pada ilmu Al-Quran dan tafsir di Iya, Fakultas Usuluddin. Nah, ya, aktif belajar di Rumah Kajian Filsafat yang kemudian menjadikan Mbak Ainun ya salah satu ketua ya dari organisasi persaudaraan lintas iman di Makassar. Begitu? iya, hanya anggota. Tapi saya punya Oh, perkumpulan sendiri. Saya sudah buat iya. perkumpulan sendiri juga komunitas. Namanya Titik Temu, Sekolah Oh, namanya titik Multikulturalisme. temu. Ya, Oke, iya, iya. Bisa cerita sedikit sebelum saya baca lebih lanjut alasan untuk membuat organisasi sendiri? iya. Jadi setelah mungkin bisa juga dibilang sebentar, bisa juga dibilang agak lama, sudah bergumul Iya, dengan teman-teman di kajian filsafat, di lintas iman. Kemudian saya pribadi tergerak untuk membuat satu wadah yang iya, mempertemukan antara kajian-kajian filsafat dan kajian-kajian lintas iman ini, yaitu di iya. multikulturalisme, kajian-kajian seputar multikulturalisme yang saya usung bersama teman-teman dari Gus Durian, juga dari NU, Iya. dan beberapa junior di jurusan. Oke. Ini masih baru Eh, sekali, jadi belum terlalu ini. Oke. Organisasi ini yang Ainun maksudkan ikut juga bagian bergerak dalam isu-isu di sentra jaringan warga bineka itu ya, sejiwa. Iya, sejiwa ini Oke. bersama dengan Iya. Pak Pendeta Adri. Oh, Pak Adri Masih ya. Iya, Iya. iya. Oke. Yang dari situ juga mempertemukan Mbak Ainun dengan Bu Pendeta Elga sepertinya ya. Betul, ada Iya. teman dari advokat mengundang saya untuk ikut di pelatihan penguatan kapasitas pemuda lintas iman di bulan November tahun kemarin. Nah, disitulah Iya. saya bertemu dengan Ibu Elga. Iya. Sayangnya apa kita ndak ketemu waktu pas ke Jogja. Yang saya dengar katanya pas ke Jogja yang ada teman-teman dari Myanmar juga ya. Iya, betul, betul. Iya. Oke, iya. Nah, pertama-tama terima kasih ya Mbak Ainun untuk Sama-sama. kesediaan mau apa ikut di dalam acara live IG pada malam ini. Iya, sebuah topik yang memang menarik untuk kita diskusikan berkaitan dengan bagaimana keterlibatan seorang perempuan yang bercadar di dalam gerakan toleransi, membangun toleransi antar umat beragama. Karena Iya, sebagaimana topik yang saya sampaikan ke Mbak Ainun, perspektif orang itu kan seringkali kalau orang bercadar, perempuan yang bercadar itu anggapan belum bisa dipresentasi secara kuat, tetapi kecenderungan ini agak kurang apa toleransi dengan agama betul. yang lain. Kecenderungannya membangun jarak, membuat Nah, batas dengan agama yang lain. Nah, iya. saya memulai dengan pertanyaan, jadi bagaimana tanggapan Mbak Ainun terhadap apa katakanlah pandangan-pandangan semacam ini bahwa perempuan yang bercadar itu toleransi atau relasi dengan agama yang lain itu kurang. Dan ini juga kalau dihubungkan dengan
aksi-aksi intoleran yang juga melibatkan perempuan-perempuan yang berjilbab, terutama yang bercadar. Bagaimana menurut Mbak Ainun? Ya, untuk saya pribadi, ya hal itu memang tidak bisa dipungkiri, Pak ya, bahwa ada sebagian teman-teman bercadar yang melakukan hal-hal yang seperti itu. Dia menutup diri, eksklusif misalnya, dan bahkan mengambil tindakan-tindakan intoleran yang menurut saya pribadi kurang terpuji seperti itu. Tetapi saya tetap menghargai bahwa mereka punya pandangan tersendiri dengan pemahaman agamanya. Saya pun memiliki pandangan tersendiri untuk pribadi saya. Nah, dari sana saya juga mengambil pandangan bahwa sebenarnya teman-teman bercadar ini sebagian mengapa mereka tidak diterima mungkin dalam bahasa ininya, bahwa karena mereka yang mengambil jarak dari masyarakat. Kebanyakan mereka ketika mereka bercadar, mereka sudah antisosial, bisa dibilang seperti itu, bahwa mereka mau bersosialisasi dengan kelompoknya saja, kemudian tidak ingin berbaur dengan lingkungan masyarakat yang umum, yang dengan segala keberagaman yang kita miliki di Indonesia. Nah, jadi saya ingin berusaha untuk mengubah pandangan itu. Jadi sorry saya potong. Jadi sebenarnya Mbak Ainun ingin mengatakan juga bahwa cadar itu bukan simbol bahwa seseorang itu intoleran terhadap yang lain. Iya, sama sekali bukan. Bahwa ada juga teman-teman yang bahkan tidak bercadar, tetapi sikap mereka intoleran. Jadi di sini saya pribadi ingin menyampaikan bahwa cadar bukanlah simbol intoleran, karena beberapa teman yang bercadar pun sama seperti saya, punya pandangan yang sama. Kita senang dengan perjumpaan-perjumpaan keagamaan, dengan kerukunan beragama, dan kita sama-sama mengkampanyekan itu. Mungkin hanya saya saja yang baru terlihat seperti itu. Iya, dan lagi banyak jadi sorotan sekarang ya. Artinya maksudnya sorotan dalam arti lagi pingin diwawancarai nih Mbak Ainun, lagi istilahnya lagi naik daun nih. Iya, jadi cadar bukan simbol dari intoleransi atau yang membuat orang intoleran, tetapi sebenarnya itu lebih pada diri sendiri ya, lebih pada pembawaan diri sendiri, sikap hati, keputusan hati untuk apakah mau membangun relasi dengan agama yang lain ataukah tidak, begitu ya Mbak Ainun? Iya, betul sekali, bahwa ya sebenarnya kita bukan diukur daripada diri manusia, tidak diukur daripada simbol yang dikenakan, saya. Itu menurut pandangan saya sedikit, bahwa yang dinilai daripada diri kita adalah perilaku kita. Sikap kita tidak ada hubungannya dengan pakaian yang kita kenakan, simbol-simbol agama yang kita kenakan. Penting dari itu adalah perilaku kita. Oke, perilaku. Kalau saya boleh tanya sedikit, mungkin tidak langsung berhubungan, tetapi kalau saya boleh tahu, Mbak Ainun sudah lebih dahulu terlibat di dalam katakanlah gerakan-gerakan atau katakanlah aktivitas-aktivitas lintas agama, toleransi antar umat beragama sebelum bercadar, atau bahkan sejak awal bercadar dan memang sudah terlibat di dalam aktivitas-aktivitas antar umat beragama itu? Belum. Saya bercadar dulu setelah tahun 4, kurang lebih 4 tahun saya bercadar, baru saya di komunitas seperti ini. Dan saya mengalami banyak sekali pergumulan. Jadi tidak serta-merta membuat saya langsung tiba-tiba untuk terjun, tidak. Tetapi saya juga memiliki landasan-landasan tersendiri, alasan-alasan belakangnya kenapa saya mau untuk terjun dan berbaur di teman-teman lintas iman. Kalau boleh cerita sedikit, hambatan yang Mbak Ainun maksudkan itu dari dalam, artinya dalam lingkungan, mungkin dari dalam lingkungan Mbak Ainun sendiri, ataukah juga dari luar? Keduanya Pak ya, tidak bisa dipungkiri bahwa
dari Heeh. keluarga. eh, Ketika mereka mengetahui saya berada bersama dengan para pendeta, dengan teman-teman eh, non-Muslim, saya memberikan penjelasan-penjelasan, terutama kepada ibu saya sendiri, bahwa saya seperti ini adalah pilihan pribadi saya, bukan paksaan dari siapapun, tidak dihasut oleh dari golongan manapun. Saya memilih ini karena berdasarkan kesadaran pribadi saya bahwa saya ingin memperlihatkan bahwa ada model cadar yang seperti ini. Ada cadar Hmm. yang ingin mengusung moderasi beragama, ingin mengusung pluralisme, ingin mengusung inklusivisme seperti itu. Kemudian Hmm. dari luar, ya tidak bisa dipungkiri bahwa stigma-stigma itu pasti ada. Dan kita saja menyoroti ketika saya berada teman-teman non-muslim ya, tetapi Iya. berusaha untuk memperlihatkan bahwa di samping saya tetap bergumul dengan teman-teman non-muslim, saya tetap mengenakan cadar saya. Bahkan teman-teman non-muslim sendiri sangat menghargai pakaian saya, bahkan mereka Hmm. juga jam-jam sholat, mereka mengingatkan untuk sholat, juga di bulan Ramadan kemarin sempat berbuka puasa di rumah Ibu Pendeta Lydia, seperti itu. Oh, Lydia Tandirerung. Betul. Oh, oke. Jadi Iya. hambatan-hambatan itu saya pikir ya sebuah hal yang pasti akan terjadi apapun pilihan Iya, kita. betul. Tetapi bagaimana kita menyikapi itu saja. Ketika kita sudah berkomitmen, saya pribadi sudah berkomitmen untuk terjun ke dunia ini, saya mengetahui apa hal yang akan terjadi dan insya Allah saya berusaha untuk bisa menangani itu semua dengan perilaku saya bahwa saya tetap sebagai Muslim yang taat dan saya juga tetap berbaur dengan teman-teman non Muslim seperti itu. Oke. Iya, tadi Mbak Ainun katakan bahwa eh, setelah 4 tahun, mulai dari bercadar, setelah itu 4 tahun baru kemudian mulai aktif dalam kegiatan-kegiatan antar umat beragama atau kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas toleransi antar umat beragama itu. Nah, kalau boleh cerita hal apa atau pengalaman-pengalaman seperti apa yang berpengaruh dalam apa kehidupan Mbak Ainun yang kemudian mendorong Mbak Ainun untuk saya mau nih terlibat di dalam kegiatan-kegiatan apa toleransi antar umat beragama ini. Dengan melalui banyak pergumulan, tentu saja saya banyak menyerap informasi dari beberapa guru, kemudian pandangan-pandangan yang memang membuat saya menjadi tercerahkan bahwa saya ini adalah manusia. Selain saya sebagai hamba, selain saya sebagai seorang muslim, saya adalah manusia di mana ketika saya menjadi manusia, saya perlu memanusiakan orang lain. Dan Hmm. itu menjadi prinsip utama saya, kenapa saya mau terjun di dunia ini, karena eh, saya pribadi berpandangan bahwa Tuhan ada di setiap hamba-hambanya. Siapapun dari agama apapun, dia adalah tajalli Tuhan, dia adalah cipratan cahaya Tuhan. Maka saya sebagai hamba Tuhan yang maha kasih dan maha sayang, saya perlu mencitrakan itu pada diri saya. Hmm. Saya perlu mengasihi, saya perlu menyayangi siapapun yang saya temui seperti itu. Dan Oke. sanalah saya memilih untuk terjun di dunia ini, di pergumulan ini. Oke, jadi kunci utamanya sebenarnya bagi Mbak Ainun itu adalah rasa kemanusiaan itu. Yang mana rasa kemanusiaan itu kita punya rasa yang sama dan kita punya eksistensi yang sama dan karena itu tidak boleh menjadi halangan untuk kita membangun relasi hubungan di antara satu dengan yang lain begitu ya. Apalagi pada prinsipnya kita punya ajaran-ajaran yang apa terhubung satu dengan yang lain yang mendorong kita untuk lebih mengedepankan kemanusiaan itu ketimbang doktrin atau ajaran-ajaran yang kadang-kadang bisa memisahkan kita satu dengan yang lain begitu ya. Karena saya Iya. melihat kesamaan itu, esoterika itu di antara agama-agama, maka saya memilih untuk saya ingin mempelajari agama A, agama B, agama C agar saya lebih kaya, bukan untuk saya Hmm. menjadi agar saya pengetahuan saya menjadi kaya, agar saya mengenali saudara saya yang beda agama, agar Hmm. saya
bagaimana Hindu, saya mengetahui bagaimana Buddha, Protestan, dan Katolik, dan beberapa agama maupun agama kepercayaan, kebudayaan yang pernah saya pelajari. Dari situ pikiran saya menjadi lebih terbuka untuk menerima segala dan mau memahami perbedaan tersebut. Oke. Punya kesulitan enggak Mbak Ainun ketika hal-hal semacam ini ditanamkan lalu kemudian mau dibangun dalam berorganisasi dengan yang lain, terutama tadi yang Mbak Ainun katakan bahwa lalu Mbak Ainun mendirikan sebuah organisasi yang lain, dan kalau saya boleh tahu apakah menurut informasi bahwa ini juga berkaitan dengan Mbak Ainun menarik diri dari sebuah kelompok yang lain, apakah karena Mbak Ainun lebih ingin mewujudkan apa yang menjadi nilai atau prinsip yang dipegang Mbak Ainun, dan juga karena kesulitan-kesulitan untuk bisa diterima oleh yang lain, atau bagaimana nih? Alasan saya membuat organisasi ini bukan karena hambatan di organisasi yang lain ya, tidak sama sekali. Okay. Bahkan teman-teman di organisasi yang lain seperti di Persaudaraan Lintas Iman, di Sentra Jaringan Warga, dan Jaringan Lintas Iman Harmoni yang saya aktif di sana, mereka sangat mendukung. Oh, mereka, sip. Komunitas yang saya bangun ini, dan mereka juga banyak membantu untuk memberikan ide-ide, kemudian menggodok materi-materi yang akan dibawakan di sekolah multikulturalisme ini. Seperti itu. Kalau organisasi lain sama sekali tidak. Mungkin saya menarik diri dari kelompok lain itu ketika saya awal bercadar. Awal bercadar, saya merasa mungkin jenuh atau merasa bahwa kelompok ini tidak bisa mencerminkan diri saya, pribadi saya yang aktif, kemudian untuk belajar, memiliki pikiran-pikiran kritis. Nah, kelompok ini tidak bisa membuat apa yang saya inginkan itu terwujud, sehingga saya menarik diri dari kelompok tersebut. Kemudian saya mencari kelompok keagamaan yang lebih plural, yang lebih menerima perbedaan. Jadi prinsipnya Mbak Ainun lebih ingin bisa mengekspresikan nilai dan semangat yang ada yang Mbak Ainun ingin wujudkan itu ya? Iya. Nah, kalau saya boleh tanya juga, selain tadi pengalaman-pengalaman yang Mbak Ainun ceritakan, apakah juga ada orang-orang tertentu atau katakanlah Mbak Ainun punya figur-figur tertentu yang memberikan inspirasi yang mendorong Mbak Ainun untuk terlibat dalam gerakan-gerakan persaudaraan antar umat beragama ini? Banyak sekali figur-figur yang saya jadikan panutan. Di jurusan ini saya mengenal Prof. Muhammad Galib, beliau salah satu guru besar dan tafsir, dan beliau juga terjun di pergumulan lintas iman ini. Beliau sekretaris MUI Sulsel dan juga sebagai pengurus di FKUB Sulsel. Kalau pandangan yang lain yang saya serap itu dari Prof. Kasim Matar. Itu adalah salah satu yang saya serap ilmunya, dan beliau juga aktif di pergumulan lintas iman, kemudian mazhab-mazhab yang berbeda, Ahmadiyah, Syiah, dan yang lain-lain. Jadi saya melihat guru besar ini luar biasa bagaimana beliau menyikapi perbedaan, sehingga saya mencontoh daripada kedua orang tersebut ini. Selain daripada itu, ketika saya masuk di pergumulan lintas iman ini, ketemu dengan Ibu Elga, Ibu Lydia, kemudian Pak Pendut tadi, saya menjadi lebih kaya. Iya. Nah, kalau begitu dari pengalaman-pengalaman seperti itu, kalau saya boleh tahu, lalu bagaimana tanggapan Mbak Ainun terhadap katakanlah aksi-aksi intoleran yang selama ini terjadi di Indonesia? Saya tidak katakan bahwa hanya dari kalangan Muslim, tetapi bisa juga dari agama-agama yang lain. Bagaimana menurut Mbak Ainun, dan bagaimana menyikapi hal semacam ini menurut Mbak Ainun? Seperti yang saya usung di titik temu ini, bahwa saya ingin membuat ruang tengah
saya ingin membuat titik temu antara golongan A dan golongan B, di mana golongan A memiliki prasangka yang buruk terhadap golongan B pun sebaliknya. Dan di titik temu di ruang tengah inilah, kelas ketiga inilah, mereka bisa bertemu untuk saling mengudar prasangka mereka. Nah, untuk pribadi saya, solusi ketika kita melihat adanya tindakan-tindakan intoleran sebenarnya hanya kesalahpahaman saja. Ketika dua kelompok ini mau untuk meredam sedikit emosinya, keberagamaan, kefanatikan mungkin seperti itu, kita bisa membuat ruang itu untuk mempertemukan kedua kubu ini agar saling bisa memahami apa yang diinginkan dari kelompok A, kemudian apa di kelompok B, itu bisa diperbincangkan. Sebagaimana yang saya ini ketika saya bergumul di lintas iman kali di pelatihan itu, kami dibuatkan ruang tengah itu, kami dipertemukan Katolik, Kristen, Syiah, Ahmadiyah, kemudian penganut kebudayaan di Kajang seperti itu. Dan kita berbincang di situ. Kita mengenyampingkan dulu semua egoisme, kefanatikan yang ada di dalam diri kita. Kemudian kita mau untuk terbuka, kita mau untuk mendengarkan apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sebenarnya teman-teman, apa yang diinginkan dari mereka, bagaimana sih ajaran mereka, agar kita tidak salah persepsi seperti itu. Karena kesalahan persepsi inilah yang membuat kita berkonflik. Itu kesalahpahaman ini yang tidak mau dibukakan ruang-ruang untuk berdiskusi, sehingga mengentallah kebencian yang ada di benak-benak orang-orang yang memang bukan lagi tidak memiliki ruang untuk bertemu, bahkan mereka menutup ruang untuk perjumpaan itu sendiri. Iya. Tapi Mbak Ainun, kalau saya boleh sedikit mengembangkan itu atau memperdalam percakapan ini. Kadang-kadang terasa bahwa kalau untuk kita yang bergerak di kalangan atau di gerakan-gerakan persaudaraan antar umat beragama, mungkin hal ini tidak terlalu sulit untuk lalu kemudian dihidupi dan digerakkan. Tapi kadangkala mereka-mereka yang tidak berada dalam gerakan-gerakan seperti ini, yang pikiran-pikirannya mudah disusupi, pikiran-pikirannya mudah dikatakanlah pengaruhi oleh orang-orang tertentu yang punya kepentingan-kepentingan, ini yang kadang-kadang membuat upaya-upaya untuk membangun toleransi ini menjadi begitu sulit. Walaupun kita katakan bahwa masyarakat di bawah itu sebenarnya kan masyarakat yang rukun. Mereka hidup sehari-hari, saling tolong-menolong, saling peduli satu dengan yang lain. Tetapi ketika konflik-konflik antar umat beragama terjadi, kita melihat bahwa masyarakat-masyarakat kelas bawah ini, atau katakanlah akar rumput ini juga yang paling mudah untuk diprovokasi dalam tanda kutip, dimanfaatkan oleh orang-orang dari kelompok-kelompok tertentu untuk dipakai untuk katakanlah mencapai kepentingan-kepentingan mereka itu. Atau juga belum ditambah misalnya dengan kepentingan-kepentingan politik. Saya seringkali katakan kepentingan politik negara, atau katakanlah kepentingan politik partai, atau juga bahkan politik agama sendiri itu bisa terjadi, gitu kan. Nah, bagaimana dengan hal ini? Itu menurut Mbak Ainun. Iya Pak, jadi memang sangat disayangkan ya, apalagi pasca 212 ini, mentalan egoisme keberagamaan kita, kefanatikan kita menjadi semakin luar biasa dampaknya. Terjadilah aksi-aksi intoleran dengan mengatasnamakan Tuhan. Saya pribadi sangat menyayangkan itu. Karena ketika kembali melihat wajah agama tidak mencerminkan hal seperti itu. Karena yang saya pelajari, pahami dari guru-guru saya, bahwa agama adalah perbuatan. Dengan kita perlu mencerminkan perbuatan baik. Islam sendiri adalah agama bagaimana kita berupaya menyelamatkan orang lain dari perbuatan buruk kita, perburuk daripada lisan dan tangan kita. Sebagaimana hadis Nabi bahwa
sebaik-baik manusia adalah modelnya dari perbuatan lisan, perbuatan buruk lisan dan eh, kalau kita ingin melihat isu politik, mengatasnamakan agama, kemudian bahkan politisasi agama ini sangat-sangat kental. Saya juga mungkin sekarang masih agak bingung bagaimana cara untuk mengatasi ini karena Iya. sudah sangat berbahaya kalau saya bilang. Mm-mm. Kefanatikan ini semakin luar biasa ininya, gaungnya. Mereka kelompok-kelompok intoleran seperti ini sangat ribut ya bisa kita bilang. Kalau Iya. kita pengusung moderasi beragama ini ya mungkin kita tenang-tenang, kita diam-diam. Kalau ada event baru kita berkumpul atau bagaimana. Tetapi Hmm. pengusung intoleran ini mereka sangat ribut. Mereka Hmm. memang Sedikit tapi ributnya besar ya. iya, sangat. Mereka memang bergerak di akar rumput untuk bagaimana screen anak-anak muda. Bahkan saya juga sempat screen waktu sebelum saya ini ya masuk kuliah. Saya memang berada di lingkungan seperti itu waktu itu. Saya sadari mereka banyak memasukkan hal-hal yang ya bisa dibilang sangat membuat kita sangat eksklusif, sangat terbatas ruang gerak kita, apalagi perempuan ya, budaya patriarki yang mereka sampaikan itu sangat amat luar biasa. Tetapi saya menyadari bahwa ini tidak baik buat saya. Saya harus sadar dan kalau bisa saya tinggalkan saja perkumpulan ini karena tidak membawa manfaat yang baik untuk saya seperti itu. Ketika anak muda mau menyadari, ketika mereka mau berpikir kritis, sedikit saja, insya Allah mereka bakalan bisa terselamatkan dari doktrin-doktrin yang seperti ini. Kita perlu melihat yang bukan tidak bisa dipungkiri bahwa semua orang bisa berceramah, semua bisa memberikan ilmu, tetapi bagaimana kita untuk menyaring siapa yang bisa diikuti, bisa dengarkan, dan dari sanalah kita bisa bercermin bagaimana perilaku kita keseharian kita memandang perbedaan yang ada di Indonesia seperti itu. Kalau saya boleh tahu, kalau Mbak Ainun melihat itu di Makassar sendiri bagaimana, dan bagaimana teman-teman gerakan atau katakanlah teman-teman yang bergerak dalam apa katakanlah gerakan-gerakan toleransi antar umat beragama ini menyikapi situasi-situasi semacam itu di Makassar? Karena kalau dalam amatan saya, dalam pembacaan-pembacaan terhadap informasi-informasi, ya beberapa tempat juga di Sulawesi juga punya potensi yang cukup kuat untuk terbangunnya katakanlah gerakan-gerakan intoleransi itu. Bagaimana menurut Mbak Ainun? Itu betul sekali. Di Makassar ini, Sulawesi Selatan ini, indikasi untuk terjadinya tindakan-tindakan intoleran itu sangat besar sekali karena gerakan-gerakan mereka sangat masif. Saya bilang tadi bahwa mereka bergerak di akar rumput, mulai mendoktrin dari tingkat SMP, kemudian di SMA, itu di kampus-kampus. Itu tidak bisa dipungkiri. Mereka memang hebat dalam artian pengorganisasian itu. Nah, teman sendiri yang mengusung moderasi beragama ini mungkin bisa dibilang sedikit juga mungkin kewalahan atau bagaimana karena mungkin kita banyak, tetapi kita kurang mengorganisir kelompok-kelompok pengusung moderasi ini. Kita lebih gerak sendiri-sendiri dan kurang untuk lebih menyatukan pandangan untuk bagaimana membuat gerakan-gerakan juga yang bisa mengimbangi sebetulnya gerakan-gerakan kelompok sebelah ini. Jadi memang banyak hal yang bisa kita lakukan, misalkan di Makassar dengan memberi advokasi bagi teman-teman yang mendapat tindakan intoleran, itu juga sudah dilakukan oleh teman-teman terdekat, juga dijalin harmoni, di Lapar, dan beberapa komunitas yang memang concern di bidang ini. Tetapi ya lagi-lagi selalu terulang, tindakan-tindakan intoleran itu selalu terulang. Di momen perayaan kemudian perayaan bulan Muharram, perayaan Asyura,
belum terjadi seperti itu. Iya. Tapi kalau misalnya kita membandingkan Mbak Ainun antara gerakan masif dari kelompok-kelompok intoleran ini yang mencoba masuk ke masyarakat dengan upaya teman-teman yang bergerak di gerakan-gerakan toleransi ini untuk juga coba masuk ke masyarakat, ke dalam akar rumput, masyarakat lebih mudah menerima yang mana nih? Dan kira-kira apa masalahnya? Sehingga masyarakat bisa lebih mudah menerima yang satu atau lebih sulit menerima yang satu. Iya, jadi mungkin sebelum 212 ini meledak ya, mungkin gerakan-gerakan intoleran ini belum terlalu terlihat, tetapi mereka sudah mengusung massa. Nah itulah mengapa saya pribadi mengatakan kita kecolongan sebenarnya. Pribadi juga hampir terdoktrin dengan mereka ya. Iya. Iya. Jadi, meledak, kita baru kaget, kita baru sadar, oh ternyata di sini ada kelompok intoleran, di kampus ini ada, B ada. Jadi ya bisa dibilang saya tadi sudah sampaikan bahwa kita memang kewalahan di situ ketika mereka memang melakukan pergerakan itu, sedangkan pengusung perdamaian ini bisa dibilang beberapa hanya bergerak ketika ada masalah. Jadi dalam hal penerimaan ini, ketika pasca 212 ini, pementalan keberagaman itu kan sangat Pak ya, sampai di Makassar ini. Jadi hal itu yang salah satu faktor besar yang membuat teman-teman pengusung perdamaian jadi kesulitan untuk mengkampanyekan itu sendiri. Dimana ketika saya dan teman-teman komunitas Jalin Harmoni sempat melakukan kampanye perdamaian di salah satu acara Free Day yang ada di Kota Makassar, kami sempat mendapatkan ancaman. Dari masyarakat sendiri atau dari kelompok intoleran itu? Intolerannya. Iya. Bisa dengan baik dan alhamdulillah 2 kampanye kami itu berjalan dengan lancar. Jadi ada pemandangan yang sangat lucu ketika kami kampanye di hari toleransi internasional tahun lalu, di mana mereka juga membuat acara tandingan. Sebelah acara kami, mereka membuat kampanye tandingan, mengusung toleransi juga, tetapi timpangnya adalah hanya teman-teman muslim yang diajak. Jadi saya berpikir, di mana kalau seperti itu? Sedangkan kami... Jadi toleransi hanya di dalam satu kelompok aja gitu ya? Sedangkan di kelompok kami menghadirkan pastor, frater, pendeta, kemudian dari umat Buddha untuk berdoa bersama. Lucu juga menyikapi teman-teman yang di kelompok sebelah ini, karena ketika kami bergerak, mereka juga sibuk untuk membuat acara-acara tandingan, dalam artian bahwa mereka ingin masyarakat menjadi, katanya ya, kan saya ini sudah dicap kafir oleh mereka, sebagian mereka sesat atau apa dan segala macam. Jadi mereka bagaimana caranya untuk melindungi kelompok mereka, melindungi kaum muda yang ada di kelompok mereka untuk jangan sampai terlibat dengan kami. Jadi agak susah, masih sementara membuat perencanaan bagaimana untuk Jalin Harmoni bisa masuk ke sekolah-sekolah untuk memberikan kampanye perdamaian. Nah, agenda yang seperti itu sudah kami usung dari akhir tahun lalu di RTL Jalin Harmoni, tetapi karena pandemi ini harus tertunda dulu seperti itu. Jadi audiensi barat dengan pihak-pihak sekolah ditunda dulu karena ada pandemi ini. Nah, sudah mulai. Iya. Nah, kalau menurut pengamatan atau katakanlah pandangan Mbak Ainun sendiri, paling tidak dari pengalaman di Makassar, dari situasi di Makassar sendiri, institusi-institusi atau katakanlah organisasi-organisasi keagamaan sendiri gitu kan,
apakah mereka juga atau sampai sejauh mana mereka sendiri juga memperjuangkan upaya-upaya toleransi antar umat beragama ini, misalnya katakanlah NU atau MUI yang ada di Makassar, PGIW, atau bahkan juga eh, masjid atau gereja-gereja yang ada di sana dengan umat-umatnya itu, bagaimana mereka bisa eh, memperjuangkan itu, ataukah sampai sejauh mana mereka memperjuangkan itu juga? Iya, untuk di teman-teman NU sendiri, kami biasa berkolaborasi untuk membuat kampanye-kampanye perdamaian seperti kita membuat diskusi film bersama ketika itu eh, film Atas Nama Percaya kita usung bersama dengan Oke, ya. dari NU dan dari Jalin Harmoni, juga bekerja sama dengan UIN di Fakultas Usuluddin, di fakultas saya, kerjasama dengan teman-teman studi agama-agama, kami membuat kampanye-kampanye yang seperti itu. Adapun di MUI sendiri, MUI juga sudah beraudiensi dengan kami. MUI, kemudian juga dari FKUB, apalagi di PGIW sendiri dengan Pendeta Adri, kami sangat dekat, dan Sentra Jaringan Warga Bhinneka itu merupakan salah satu organisasi yang diciptakan oleh Pendeta Adri untuk bagaimana mengkampanyekan perdamaian di Makassar. Sudah bergerak, bahkan sudah juga mulai masif untuk menyatakan sikapnya, tetapi kalau di aparat negara sendiri seperti TNI Polri mungkin karena kami belum audiensi di situ dan ada indikasi bahwa kelompok sebelah lebih dekat dengan mereka. Jadi ada persekusi, ada apa, itu memang sangat disayangkan. Tetapi tidak serta-merta menyalahkan, karena memang pengusung perdamaian kelompok-kelompok kami ini mungkin belum sampai ke aparat negara, untuk aparat-aparat di Makassar untuk memperkenalkan bahwa kami ada, bahwa ini loh kami. Bahkan di diskusi kemarin di peringatan Hari Toleransi Internasional, kami sempat kecewa karena kami mengundang Pak Wali Kota, PJ Wali Kota di Makassar, tapi kan yang kurang bisa diterima, akhirnya beliau tidak datang, bahkan satupun dari utusan beliau juga tidak hadir ketika itu. Jadi hanya Prof. Kasim yang sempat hadir pada kesempatan itu dan berdiskusi bersama. Mbak. Silakan, Pak. Iya, Mbak Ainun. Tapi juga kan yang terkait dengan yang tadi saya tanyakan itu kan, kadang-kadang kan baik di semua agama itu terjadi khotbah-khotbah tokoh-tokoh agama atau katakan pemimpin-pemimpin agama yang juga kadang-kadang tidak mencerminkan penghargaan terhadap kelompok yang lain. Itu kan juga terjadi, bisa di semua agama, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, semua itu bisa terjadi. Nah, ini kan yang juga kadang-kadang sangat, ya katakanlah, menyemangati teman-teman atau saudara di akar rumput ini, yang untuk terus menghidupi semangat kebencian mereka atau cara pandang mereka yang negatif terhadap agama yang lain, gitu kan. Jadi ada tokoh-tokoh agama yang memang mereka sangat dekat dengan umat, mereka punya katakanlah relasi yang baik dengan umat, tetapi itu dipakai untuk menyuarakan hal-hal yang tidak baik. Nah, menurut Mbak Ainun bagaimana nih? Iya, betul sekali Pak, itu ada. Dan di Makassar sendiri ada beberapa tokoh agama yang memang pandangannya mungkin bisa dibilang sempit ya, bahwa beragama itu sangat amat digembar-gemborkan di ceramah-ceramahnya, yang membuat pengikutnya ini, jamaahnya ini menjadi lebih mengental lagi egoisme beragamanya, tidak mau menerima, bahkan untuk mengucapkan selamat Natal saja itu sangat problematis di Makassar. Iya. Di mana-mana itu terjadi. Jadi bisa dibilang agak bosan juga untuk memperkarakan itu terus ya. Kita tidak maju-maju, kan kita bisa yang lebih baik, berbuat lebih banyak ketika hal-hal yang remeh-temeh seperti itu saja masih dipertengkarkan. Dan ini tidak bisa dilepaskan dari doktrin-doktrin tokoh-tokoh agama yang
kurang jujur menyampaikan bagaimana sejarah Nabi dulu, bahwa Nabi sangat toleransi terhadap agama apapun, kepada Yahudi, kepada Nasrani. Nabi dan para sahabat sangat toleran dengan kelompok di luar Islam. Iya, masih terkait dengan itu Mbak Ainun. Kalau saya boleh tahu juga pendapat atau pemikiran Mbak Ainun. Nah, kadang-kadang kan sebenarnya mungkin juga kita berhadapan dengan ketidaktegasan pemerintah atau katakanlah aparat yang seharusnya mereka melindungi kelompok-kelompok yang minoritas, yang tertindas, yang dipersekusi ini. Tetapi kadangkala ini juga dilema, ya. Yang saya seringkali katakan upaya-upaya damai dilakukan, gitu kan? Tetapi upaya damai ini lalu kemudian bisa menjadi ruang untuk orang lalu kemudian mengulangi tindakan yang sama atau mengulangi hal yang sama. Artinya begini, enggak apa-apa saya buat begitu, toh nanti kalau dibawa ke polisi atau dibawa katakanlah ke aparat keamanan, kita diajak untuk minta maaf, untuk damai, untuk selesaikan di situ, toh semua selesai di situ aja. Dan akhirnya itu yang tadi saya katakan, memberi ruang dan kesempatan bagi orang untuk mengulangi kembali, karena toh penyelesaiannya cuma sebatas itu saja. Menurut Mbak Ainun bagaimana? Betul sekali Pak, bahwa tidak adanya ketegasan yang bisa dilakukan oleh aparatur pemerintah setempat dalam menyikapi tindakan-tindakan intoleran ini. Bahkan beberapa peraturan malah membuat tindakan intoleran ini semakin marak. Salah satu contoh di Makassar ketika tahun lalu peringatan Asyura, keluar surat edaran yang mengatasnamakan PJ Wali Kota, dan memang itu benar, bahwa tidak boleh merayakan Asyura. Dan ini kan membuat teman-teman Syiah menjadi sangat kecewa seperti itu. Karena tidak bisa dipungkiri surat edaran ini keluar dikarenakan ada tekanan-tekanan dari kelompok tertentu, seperti yang saya bilang tadi, bahwa kelompok di sebelah ini memang punya jaringan dekat dengan aparat, punya jaringan dekat, sehingga apa saja yang mereka inginkan itu bisa dengan mudah mereka dapatkan. Dibuatlah surat edaran ini, tidak boleh seperti itu, tidak boleh merayakan ini, merayakan itu. Jadi bukan hukuman lagi yang membingungkan, bahkan mereka sendiri yang memproduksi tindakan-tindakan intoleran ini. Oke. Iya. Nah, kalau saya tanya ke Mbak Ainun, bagaimana Mbak Ainun menyikapi cara-cara orang yang kadang-kadang ingin memperlihatkan bahwa saya ini toleran, gitu kan? Atau ingin menunjukkan bahwa lihat loh, dia itu toleran, dia itu sangat terbuka terhadap agama yang lain, tetapi cara-cara atau model-model pendekatannya, misalnya dengan mengatakan sesuatu yang katakanlah dalam tanda kutip tidak seharusnya untuk agama yang lain. Misalnya saya toleran, itu kan bahkan dengan kaum kafir saja saya mau bergaul, gitu kan. Saya ini orangnya toleran, tapi dengan kaum kafir aja saya mau katakanlah bekerja sama dengan mereka. Nah, ini yang saya katakan bahwa mau memperlihatkan bahwa pada satu sisi kita ini toleran, tetapi istilah-istilah atau cara kita mengekspresikan sikap toleran itu justru juga melukai pihak yang lain. Seperti yang tadi saya katakan, mau mengatakan saya toleran, saya terbuka terhadap agama yang lain, tetapi memakai istilah kafir untuk menyebut orang lain. Menurut Mbak Ainun bagaimana nih? Iya, betul sekali Pak. Itu merupakan tindakan yang kurang tepat juga. Dimana ketika kita bertoleransi, juga mungkin menurut pribadi saya, hemat saya, bahwa kata toleransi memang agak kurang tepat digunakan pergumulan kita. Pak Ishak Nurjaratan dalam tulisannya, saya sangat terinspirasi dengan tulisan beliau juga, mengatakan bahwa di atas
toleransi itu ada akseptansi di situ. Iya. Akseptansi di mana menerima. Jadi tidak ada lagi sebutan saya beriman, kamu kafir. Karena kita sudah menerima itu, menerima dia sebagai sesama manusia, sesama saudara. Tidak boleh lagi ada labelisasi yang buruk di situ. Karena kalau dalam bahasa itu sendiri toleransi berarti kita mentoleransi kesalahan ya. Yang namanya kesalahan. Iya. Apakah salah ketika manusia ini tidak satu agama? Itu kan bukan sebuah kesalahan. Kan Tuhan memang menunjukkan bahwa kita memang diciptakan untuk berbeda-beda agar kita saling mengenali, agar kita lebih banyak pengetahuan lagi. Kan tidak baik ketika pelangi satu warna. Pelangi itu akan indah ketika berwarna-warni. Jadi kata-kata saya toleransi, kemudian saya mau berteman dengan kafir, mau bermuamalah dengan kafir, itu untuk pribadi saya sangat kurang pantas. Itu ketika kita toleransi, akseptansi, maka kita menerima bahwa kita sama manusia, tidak ada lagi labelisasi. Saya iman kamu itu tidak ada yang seperti itu. Iya. Nah, bagaimana Mbak Ainun sendiri menilai atau katakanlah punya kesan terhadap penggunaan kata kafir dalam menyebut orang lain begitu? Kalau saya boleh tahu dari Mbak Ainun. Penyebutan kata kafir ini memang tidak bisa dipungkiri dari kekeliruan pemahaman terhadap ayat-ayat Quran. Itu tidak bisa dipungkiri. Bahkan saya sempat menjadi korban ketika saya salah memahami ayat Quran yang mengatakan bahwa sebaik-baik agama yang diridhoi adalah agama Islam. Di sini untuk saya memahami ayat tersebut bahwa bukan agama Islam secara struktur. Waktu di KTP kamu adalah agama Islam, maka itulah yang diridhoi. Yang diridhoi, yang dimaksudkan di sini adalah perbuatan kamu yang Islami. Apakah perbuatan Islami? Nah, itulah yang diridhoi oleh Tuhan. Jadi bukan bahwa cukuplah kamu beragama Islam, terserah kamu mau melakukan apa saja, mau merugikan orang lain, mengatai orang lain kafir, sesat, apa dan segala macam, kamu tetap diridhoi. Tidak seperti itu. Bahwa agama adalah perbuatan. Bagaimana kita berbuat baik, mencerminkan Tuhan, mencerminkan sifat-sifat Tuhan di dalam pribadi kita, maka itulah yang diridhoi oleh Tuhan. Jadi bukan perkara semata tulisan saja bahwa saya dilabeli agama Islam, saya menganut agama Islam, kemudian perbuatan saya tidak dinilai lagi. Jadi kata kafir di sini bukan menunjuk kepada satu agama, seperti hemat saya yang saya pahami dari guru-guru saya, tidak menunjuk kepada agama tertentu, tetapi menunjuk kepada perbuatan mengingkari. Sekarang kita adalah seorang muslim, maka kita kafir. Ketika kita tidak bersyukur, tidak mensyukuri nikmat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, maka kan disebut sebagai kufur ya, kita kafir nikmat Tuhan ini. Jadi sama sekali nikmat saya tidak merujuk kepada agama apapun itu. Nikmat kafir di sini adalah tentang perbuatan buruk kita. Maka ketika kita berbuat buruk, ya bisa jadi kita juga kafir. Tidak semata-mata karena kita menghindar dari julukan itu tidak. Oke. Iya, Mbak Ainun. Mbak Ainun akhir-akhir ini ingin dikenal, terutama sejak Mbak Ainun muncul di dalam lagu Mendamba Indonesia, ketika katanya orang melihat di tengah-tengah kerumunan 104 penyanyi itu yang beraneka ragam, tentu ada yang berjilbab, ada yang berkolar, ada yang pokoknya dari berbagai agama, ada satu yang beda sendiri yang bercadar dan orang pingin tahu siapa itu dan saya melihat itu membuat semua orang ingin mengenal siapa Mbak Ainun itu. Nah, pertanyaan saya, atau mau memulai dengan bernyanyi dulu? Mau menyanyi sepotong lagu dari Mendamba Indonesia atau bagaimana? Boleh. Masih ingat? Wah, coba dulu. Iya. Saya coba ini Pak ya, mudah-mudahan tidak lupa. Iya. Bismillah. Grogi juga ini.
Oh, soalnya saya dengar ini katanya Mbak Ainun punya inisiatif sendiri, padahal katanya waktu itu Pak Rio sudah menutup linknya untuk bergabung di dalam grup apa atau Interfaith Virtual Voice itu gitu kan. Oh, Iya, ternyata Mbak Ainun kepingin sekali dan merekam dan kemudian mengirim. Nah, iya, mudah-mudahan mau betul. sedikit menyanyikannya untuk kita nih. Bisa sedikit. Siapa tanpa prasangka yang hadirkan benci jadi cinta. Aku lupa habisnya. Wah, atau dari awalnya yang Boleh dibantu sama Pak Jo. damai, Gambar bah, damai ada di ada di setiap. insan cinta. Apalagi tuh Pak? Wah, ternyata enak suaranya. Wah, merdu suaranya. Iya. Nah, Nekat itu kemarin. oh nekat tapi yang penting nekat tapi suaranya enak ketimbang nekat tapi ketimbang nekat tapi suaranya ya oke lah, oke. Iya. Nah, tapi pertanyaannya, apa yang membuat Mbak Ainun begitu bersemangat untuk ikut terlibat di dalam apa Indonesian Interfaith Virtual Voice ini? Padahal yang informasi yang saya terima itu ini linknya udah ditutup nih, sudah nggak bisa daftar, tapi Mbak Ainun tetap punya keinginan untuk masuk di dalam 104 penyanyi itu. Apa sih latar belakangnya Mbak Ainun? Bisa cerita? Iya, jadi sudah saya tulis ya di IPC kemarin tuh sudah ada Iya. tulisan saya menyampaikan alasan saya kenapa saya mau bergabung. Mm-mm. Saya mendapat itu di salah satu grup yang dikirim oleh Ibu Elga. Oke. Saya lihat bahwa ada proyek untuk menyanyi bersama. Saya lihat liriknya, saya baca-baca, aduh bagus sekali, itu sangat mewakili saya. Saya terharu membaca lirik lagu itu. Kemudian saya berinisiatif, pokoknya saya harus ikut, bagaimanapun caranya, mau suaranya pas-pasan, mau apa ikut saja. Karena saya pikir, wah ini bakalan menyanyi dengan Pak Pendeta Romo yang luar biasa sekali. Saya ini ya apa sih? Saya optimis saja, saya mau ikut. Ya sudah, saya mohon-mohon untuk dimasukkan. Dan alhamdulillah bisa masuk juga. Padahal proses perekaman itu, aduh, saya benar-benar kesulitan. Apalagi ada nada alto, sopran, saya tidak mengerti. Nyanyi yang sopran, yang suara satu istilahnya. Nada asli saja, karena saya tidak Oh mengerti. iya. Nah, iya, tapi hebat, apa ada bagian yang muncul suara Mbak Ainun sendiri yang itu membuat banyak orang, wah siapa ini gitu. Berapa kali rekamannya Mbak Ainun sampai Itu jadi untuk dikirim? berhari-hari, Pak. Saya mulai hafal, aduh kok tidak hafal-hafal ya. Ada mungkin kurang lebih 1 minggu sebelum betul-betul mengirim itu. Oh, oke. Perjuangannya luar biasa sekali. Kalau baca cerita itu kan ada yang terharu dan macam-macam sampai pakai apa rekaman belum jadi udah nangis duluan. Mbak Ainun bagaimana kalau kalau boleh cerita? Iya, jadi kalau saya mau pakai hati menyanyikan itu, maksudnya pakai hati yang betul-betul, bisa jadi tidak jadi lagunya karena keburu menangis. Jadi karena saya coba untuk berusaha profesional menyanyikan, ya seperti itulah hasilnya. Bahkan Jadi di beberapa bagian saya lip sync karena tidak sampai nadanya. Jadi bukan nyanyi lagi pakai hati tapi nyanyi pakai hati-hati gitu ya. Hati-hati, Karena kalau ndak hati-hati rekamannya ndak jadi gitu. Nadanya, Iya. ampun saya. Iya. Tapi lalu apa kesan Mbak Ainun dengan apa mendamba Indonesia ini dengan lagu yang memang betul-betul syairnya mencerminkan apa kerinduan kita bersama dan juga terkait dengan apa yang
dari tadi sudah kita bahas apa kerinduan Mbak Ainun untuk bagaimana kita hidup saling menghargai di tengah-tengah perbedaan satu dengan yang lain. Iya, seperti yang kemarin Pak Sahat tulis di tulisannya bahwa ketika saya membaca kata-kata Indonesia di lagu itu, untuk saya Indonesia sakral ya, untuk saya pribadi. Iya. Saya melihat bahwa Ibu Pertiwi lagi sedang murung melihat penghuni-penghuninya Iya. saling membenci, saling menebar kebencian apa dan segala macam, itu membuat sedih. Nah, dari situlah saya merasa bahwa walaupun saya bukan siapa-siapa, mungkin yang mendengar saya hanya segelintir, bahkan lebih banyak yang mencaci karena saya berpakaian seperti ini, lantas saya berteman dengan teman-teman non-muslim, tapi saya tetap ingin bersuara. Saya ingin tetap mengatakan bahwa sekalipun hanya saya satu-satunya orang, tetapi saya yakin banyak perempuan bercadar yang punya visi seperti saya. Saya ingin orang-orang melihat bahwa tidak semua bercadar yang bahkan ingin mengganti NKRI, bahkan menolak untuk menjadi orang Indonesia. Saya dengan sangat bangga menjadi salah satu masyarakat yang lahir di tanah yang harum ini, yang luar biasa, dengan 1000 bentuk bahasa, budaya. Saya sangat bangga menjadi warga negara Indonesia. Saya sangat mencintai negeri ini, dan salah satu bentuk kecintaan saya bahwa saya ingin negeri ini tetap bisa harmoni. Bagaimana usaha saya, sekecil apapun saya bisa lakukan, setidaknya saya tidak membenci orang di luar diri saya. Itu adalah hal yang paling utama yang saya lakukan. Selain saya terjun di teman non-muslim, teman-teman lintas iman ini. Oke. Berarti sudah siap juga kalau ada lagu baru untuk nyanyi bersama, seperti kayaknya Pak Rio sudah punya tawaran baru lagi untuk nyanyi, udah siap ya? Udah siap rekaman lagi ya? Walaupun suaranya pas-pasan. Iya, ada rencana Kamis untuk Zoom bersama. Iya, oke. Iya. Nah, jadi kalau begitu, kalau saya boleh tanya, kira-kira lalu apa yang Mbak Ainun harapkan dari, katakanlah misalnya gerakan-gerakan bersama seperti melalui lagu Mendamba Indonesia ini? Apa yang kira-kira pesan yang Mbak Ainun ingin sampaikan? Bahwa kita sama-sama, semua umat manusia yang ada di Indonesia ini, kita sama-sama ingin melihat Indonesia ke depannya menjadi negara yang harmoni. Kembali lagi ke zaman nenek moyang kita dulu, bahkan bisa lebih baik dari itu ketika kita membangun solidaritas kemanusiaan ini. Kita bersama-sama menyongsong Indonesia yang lebih baik, yang tidak ada lagi kebencian di dalamnya. Kita saling mencintai, saling merangkul, peduli terhadap satu sama lain, apapun, tidak melihat lagi dari identitas-identitas yang ada, baik dari agama, suku, ras, dan budaya, tidak ada lagi itu. Yang kita lihat adalah kita sesama manusia adalah seyogyanya, bahkan wajib untuk saling mengasihi, saling melindungi, membantu satu sama lain. Jadi mendamba Indonesia ini untuk pribadi saya, iya, saya sangat mendamba Indonesia yang kembali harmoni lagi, yang kembali saling merangkul, tidak ada lagi saya dengar ujaran kebencian, apalagi persekusi yang dilakukan dari agama A kepada agama B, itu sangat amat disayangkan, dan saya mendamba Indonesia yang penuh kasih, penuh sayang, seperti itu. Iya. Mbak Ainun, ini sebuah pertanyaan ya di luar apa yang kita bicarakan ini. Pernah, ya tapi masih terkait sih. Pernah terpikirkan enggak, siapa tahu saya punya kesempatan belajar tentang agama tertentu di luar Islam, sehingga saya betul-betul lebih mengenal agama itu dengan lebih baik. Pernah terpikirkan enggak? Seperti banyak juga tokoh-tokoh toleransi, katakan gerakan-gerakan toleran, persekutuan antar umat beragama, yang lalu juga mencoba belajar tentang agama lain, sehingga mereka juga
bisa ikut ambil bagian. Oh, kalau ada orang menyerang atau katakanlah mengatakan sesuatu yang tidak benar, oh enggak, saya bahkan belajar misalnya juga tentang agama itu ternyata tidak seperti itu. Pernah terpikirkan enggak? Iya, iya, sangat. Saya Hmm. waktu pelatihan kemarin, saya dan beberapa teman mendapatkan kesempatan ke vihara dan ke Hmm. katedral. Dan di situ ya sedikit banyak kami mengetahui, kami belajar bagaimana konsep ketuhanan yang ada di Buddha, yang ada di Hmm. Katolik, kemudian bagaimana ritual-ritual ibadah apa dan segala macam, dan khususnya di Buddha sendiri itu sangat mengudar prasangka saya bahwa selama ini kita mengatakan bahwa umat Buddha menyembah patung, itu sama sekali tidak. Bahwa Hmm. bentuk penghargaan kepada Siddhartha Gautama, bahwa Iya. dia bisa dikatakan seperti Nabi Muhammad. Bagi saya pribadi mengatakan itu sama halnya dengan Hmm. Buddha Gautama, bahwa Buddha Gautama adalah salah satu sosok yang amat dikagumi, amat dihargai, bahkan dijunjung tinggi, yang membawa risalah bagi agama Buddha seperti itu. Oke. Mbak Ainun, waktu kita sudah tidak terasa sudah sejam bahkan lebih dikit. Sebagai penutup, kira-kira apa pesan Mbak Ainun untuk upaya-upaya membangun perdamaian ke depan di Indonesia ini? Termasuk juga yang tadi yang saya katakan, mereka-mereka yang memberikan kesan bahwa mereka juga cinta damai, tetapi sebenarnya mereka juga cenderung masih dalam tanda kutip membuli orang lain, bahkan sebenarnya memanfaatkan sikap toleransi orang untuk katakanlah dalam tanda kutip memukul orang lain misalnya. Bagaimana pandangan dan pesan Mbak, atau katakanlah apa yang bisa disampaikan Mbak Ainun untuk upaya-upaya membangun toleransi di Indonesia ke depan ini? Ya, untuk saya pribadi, saya mengatakan juga di tulisan saya bahwa saya memahami bahwa kebenaran itu, kebenaran dari setiap kita, kebenaran dari setiap agama, itu cukup menjadi urusan dapur kita. Sebagaimana Cak Nun biasa mengatakan bahwa kebenaran buat kamu cukup menjadi urusan di dapur kamu sendiri. Tidak perlu kamu tampak-tampakkan, kamu gembar-gemborkan keluar. Yang perlu kamu keluarkan, yang perlu kamu suguhkan di ruang tamu kamu adalah kebaikan-kebaikan. Jadi tidak perlu lagi kita mempertentangkan kebenaran A dengan kebenaran B, karena sejatinya kebenaran mutlak hanya pada sisi Tuhan. Kita ini tidak ada yang menjamin bahwa kita benar-benar dalam keadaan kebenaran mutlak. Jadi yang perlu kita tampakkan hanyalah kebaikan-kebaikan. Bagaimana kita berperilaku dengan sesama kita, dengan sesama makhluk Tuhan. Dan itulah yang perlu kita kedepankan. Jadi untuk saya mungkin ada beberapa orang yang memanfaatkan seseorang kemudian memukul orang lain, itu sangat disayangkan. Dan kalau bisa tidak ada lagi hal-hal yang seperti itu, karena kita sama-sama mau mengusung perdamaian, kita sama-sama mau melihat Indonesia ke depannya menjadi lebih baik, tidak ada lagi saling memukul dengan kata kafir, kata apa dan segala macam, tidak ada lagi yang seperti itu. Kita mendambakan salam itu, sebagaimana Islam adalah pembawa salam, pembawa keselamatan untuk siapapun yang ada di sekitarnya, seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Ainun ya, terima kasih untuk kesediaannya bergabung dalam ngobrol-ngobrol kita di malam ini. Semoga spirit untuk terus membangun toleransi antar umat beragama, atau bahkan ya katakan lebih daripada sekadar toleransi, itu bisa terus dikembangkan. Mbak Ainun bersama-sama dengan teman-teman di gerakan-gerakan atau di NGO dan kelompok-kelompok pegiat toleransi antar umat beragama, dan semoga apa yang menjadi harapan Mbak Ainun itu juga ke depan bisa dicapai. Salam untuk keluarga dan selamat istirahat nanti. Terima kasih ya Mbak Ainun. Ya, Pak. Iya, makasih.